Pemirsa, sejumlah daerah di zona kuning dan hijau mulai memperlakukan sekolah tatap muka. Proses pembelajaran dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung yang berzona kuning telah melakukan pembelajaran tatap muka sejak awal bulan Agustus. Proses pembelajaran dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan ketat yang diterapkan pihak sekolah. Siswa dan guru wajib mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta pemeriksaan suhu tubuh. Selain itu, sistem shift juga diberlakukan selama pembelajaran tatap muka. Sekolah juga menutup kantin dan meminta siswa-siswi membawa bekal makan dan minum sendiri dari rumah. Jadi sebenarnya virus itu terbawa oleh mereka dari luar kota. Tak hanya di Lampung, di Banjar, Jawa Barat, sekolah dasar mulai melakukan uji belajar secara tatap muka. Sebelum masuk kelas, seluruh siswa dan guru terapkan protokol kesehatan secara ketat, termasuk membatasi jumlah siswa yang belajar. Untuk mengantisipasi kerumunan, pihak sekolah dan dinas pendidikan setempat membatasi jumlah siswa yang belajar di kelas. Mereka dibagi dalam 2 kelompok berjumlah 12 orang per harinya. Di Jeneponto, Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto menggelar uji coba penyelenggaraan pembelajaran di sekolah dengan tatap muka. Namun uji coba ini hanya dilakukan untuk sekolah tingkat SD dan SMP di 2 kecamatan yang masuk zona hijau dari 11 kecamatan yang ada di daerah tersebut. Uji coba belajar dengan tatap muka di sekolah ini berlaku selama 2 bulan dengan menerapkan protokol kesehatan. Siswa wajib mengenakan masker dan mencuci tangan. Siswa dibagi menjadi 2 gelombang dan dilakukan dengan cara bergiliran. Setiap kelas diisi maksimal 13 orang agar siswa bisa menjaga jarak dengan siswa yang lain. Tim TV One mengabarkan. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito kembali menegaskan soal persyaratan sekolah yang akan kembali melakukan pembelajaran tatap muka di zona hijau dan zona kuning. Pemerintah pun, pemirsa, wajib, khususnya pemerintah daerah wajib mengawasi dan mengevaluasi sekolah-sekolah dan wajib pula menutup kembali sekolah yang terindikasi tidak aman dan resiko penularannya meningkat. Tentang pembukaan sekolah tatap muka di zona kuning, persyaratannya adalah dengan izin pemerintah daerah, kesiapan sekolah melaksanakan kegiatan dengan protokol kesehatan, persetujuan orang tua. Sedangkan kurikulum darurat dalam kondisi khusus, itu karakteristiknya pasti harus menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Kedua, memfokuskan pada kompetensi esensial dan prasyarat untuk jenjang berikutnya. Prinsip yang harus dipegang adalah kesehatan dan keselamatan semua elemen pendidikan. Bukan hanya siswa, tapi juga guru dan pengelola sekolah. Kemudian yang kedua adalah Bagaimana kesiapan pemerintah dalam respon kebijakan sekolah dengan tatap muka di zona kuning dan hijau COVID-19? Ya, saat ini telah bergabung bersama kami ada Bupati Sumedang, Bapak Dodi Ahmad Munir, kemudian ada Wali Kota Sukabumi, Bapak Ahmad Fahmi, dan juga Wakil Bupati Karawang, Bapak Ahmad Zamar Syahri, serta juga ada pakar pendidikan Pak Darmaning Tias di sini. Selamat sore, Bapak-Bapak semua. Selamat sore, Ya, pertama saya mungkin ingin ke Sumedang terlebih dahulu. Pak, begini Pak, kita ini pemerintah sudah punya kebijakan untuk memperlakukan lampu hijau untuk sekolah begitu ya, untuk yang berada di zona hijau. Nah, di daerah Bapak sendiri ini secara keseluruhan dari katakanlah tingkat TK sampai dengan jenjang SMA, ini bagaimana Pak aplikasinya? Apakah mungkin sebelumnya sudah ada informasi menyatakan ada klaster baru di sekolah di daerah Sumedang? Pertama ingin saya sampaikan, sampai dengan saat ini Sumedang belum mengizinkan pembelajaran tatap muka. Jadi tidak ada klaster baru di sekolah, karena memang belum diizinkan belajar tatap muka. Sumedang saat ini masuk zona yang kuning, tapi risikonya naik dari rendah ke sedang.
karena ada tambahan kasus dan jumlah seberat kasus. Sebenarnya tanggal 31 Juli Sumedang sudah masuk hijau, sudah 0 kasus. Tetapi eskalasinya meningkat, 4 Agustus kita ada 4 kasus tambahan, 6 Agustus ada 12 kasus tambahan. Yang tadinya kami sedang mengkaji akan melakukan pembukaan belajar tatap muka, tapi ketika kondisinya sekarang jumlah kasus bertambah, jumlah sebaran bertambah, hanya kami mempertimbangkan untuk ditunda terlebih dahulu, karena bagi kami prinsip dasarnya adalah keselamatan dan kesehatan anak jauh lebih penting daripada pengembangan potensi dan kompetensi. Jadi lebih mendahulukan mencegah madorot daripada mendapatkan manfaat. Jadi kami sedang mengkaji, belum bisa mengizinkan untuk pembelajaran tatap muka di Sumedang. Baik, lalu bagaimana dengan Wali Kota Sukabumi? Apakah daerah Sukabumi sudah memperbolehkan pelajarnya masuk untuk belajar secara tatap muka? Pak Wali Kota. Melaksanakan pembelajaran tatap muka secara tetapi kami, pemerintah daerah Kota Sukabumi, saat ini sedang melakukan verifikasi ke sekolah-sekolah yang dinyatakan siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi kami melakukan 2 kali proses verifikasi. Pertama, verifikasi yang dilakukan oleh institusi terkait. Sebagai contoh, SMA sederajat karena kewenangan dari Provinsi Jawa Barat, maka yang melakukan verifikasi awal adalah kantor cabang dinas. Madrasah Aliyah, kewenangan dari Kementerian Agama, maka Melakukan verifikasi awal adalah Kementerian Agama. Dari verifikasi awal, Pak, maaf Pak, ini sedikit ada gangguan komunikasi, kita tidak bisa mendengar Bapak dengan jelas, mungkin bisa diulangi lagi jawabannya Pak? ya, sampai saat ini pemerintah Kota Sukabumi belum melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Kami baru merencanakan pembelajaran tatap muka akan kami laksanakan pada tanggal 18 Agustus mendatang. Saat ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan proses verifikasi sekolah-sekolah yang dianggap layak untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ada 2 tahap verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sukabumi. Yang pertama dilakukan oleh institusi terkait, dalam hal ini kantor cabang dinas maupun Kementerian Agama. Verifikasi kedua dilakukan oleh gugus tugas tingkat Kota Sukabumi. Nanti ketika hasil verifikasi oleh gugus tugas tingkat Kota Sukabumi dinyatakan sekolah tersebut layak atau tidak layak, maka pada tanggal 18 Agustus mendatang, sekolah silakan melaksanakan tatap muka atau tidak melaksanakan tatap muka. Jadi, tetap proses verifikasi yang akan dilakukan terlebih dahulu. Ini untuk tingkat apa Pak? 18 Agustus ini apakah untuk tingkat dari TK sampai dengan sekolah menengah atas atau mungkin hanya sekolah menengah atas saja Pak? Sekolah menengah atas saja, sederajat. Oke. Baik, lalu bagaimana dengan Karawang? Kita ingin dengar Karawang apakah sudah membolehkan, baik itu di tingkat SMA hingga yang paling dasar sekalipun untuk tatap muka belajarnya. Karawang sudah bisa mendengarkan? Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak. Silakan. Pemerintah Kabupaten Karawang siap. Pemerintah Kabupaten Karawang besok akan sesegera mungkin melakukan evaluasi menyeluruh, dan tentunya tahapannya adalah dengan mendengarkan laporan dari setiap kepala sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian masing-masing kepala cabang dinas pendidikan dengan muspika setempat, camat, kapolsek, dan koramil melakukan koordinasi secara menyeluruh dengan melibatkan secara total puskesmas setempat. Dan insya Allah Ta'ala di Karawang sekolah tatap muka akan segera diberlakukan secepatnya pada awal September tahun 2020 ini. Tetapi tentunya kami semuanya mengacu
mengacu total pada hasil penilaian tim yang ada di kecamatan masing-masing. Dari mulai puskesmas, Kapolsek, Koramil, serta pihak sekolah yang ada di wilayah kecamatan tersebut. Jadi prinsipnya kami akan memulai kegiatan tatap muka sekolah ini dengan menggunakan shift berbasis protokol kesehatan. Insya Allah akan kita lakukan pada awal September paling lambat. Demikian. Baik. Terima kasih TV One. Pak Darman, Tias, sesaat lagi perlu dijawab Pak, bagaimana Bapak menyikapi penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang, pemirsa.